Ku jalani cintaku, berusaha untuk jadi kekasih. Aku menipu dirimu, ku bilang cinta padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Kau bukan pilihan, karena ku tak sedikit pun hasratku padamu terpaksa. Aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu setengah hati. Ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Jika aku bisa menjadi lebih, hujan yang selalu engkau impikan, terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu setengah hati. Ku jalani cinta karena ku tak suka denganmu terpaksa. Aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu setengah hati. Ku jalani cinta karena aku tak suka denganmu. Ciri khas banget Mitch ya. Pagi teman-teman Sarwe Band. Kuning-kuning kompak sekali pagi ini. Ya, terima kasih sudah palsu. mengawali pagi hari kita di hari ini ya. Iya, status palsu. Semoga pemirsa semangatnya pagi ini nggak palsu ya. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh pasang muka palsu, apalagi statusnya juga palsu ya Oke. Aldi ya. Ya pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Anda di Semangat Pagi Indonesia bersama saya Nurul Jamilah. Dan saya Aldi Hawari. Pemirsa, seperti biasa selama 1 jam kami akan menemani pemirsa TVRI di rumah dengan beragam informasi menarik di pagi hari yang akan memberikan inspirasi dan juga informasi dan juga pasti motivasi kalau pagi ini, karena kita akan membahas mengenai kesehatan jantung terkait dengan Hari Jantung Sedunia. Iya, kalau kamu Aldi, aktivitas kamu pagi hari biasanya nih apa yang kamu lakukan biar jantung kamu tetap sehat? Aktivitasnya di pagi hari, nah ini pemirsa saya baru dapat rutinitas baru yang ternyata sangat baik untuk kesehatan jantung. Itu adalah meminum air perasan jeruk lemon yang warna kuning. Nah ternyata ini selain mencegah kolesterol, begitu kan bagus juga untuk yang mau diet, ternyata juga bisa untuk menjaga kesehatan jantung karena memiliki vitamin C yang tinggi dan juga bisa memiliki antioksidan tinggi juga. Dan ini juga sangat baik untuk jantung pastinya ya. Selain juga pasti berolahraga agar peredaran darah lancar. Nah ini juga bisa menjadi tips untuk pemirsa biar jantungnya juga tetap sehat ya. Baik. Nah pemirsa, tapi sebelum kita membahas topik kita pagi hari ini, kita akan ke satu segmen awal kita terlebih dahulu, yaitu segmen Secangkir Kopi. Belakang masing. Di segmen Secangkir Kopi kali ini kita akan bergabung dengan Siska Ayu Utami dari Bangka Belitung. Nantinya akan membahas mengenai pesona ikan lohan. Tahukah ikan lohan? Ikan lohan itu ikan yang paling cantik menurut saya, eksotis sekali. Karena dia punya ciri khas tersendiri Aldi. Terus bisa mengurangi juga stres kalau kita ngelihat betapa cantiknya ikan lohan ini ya. Iya, secantik juga pasti panorama alam yang ada di Bangka Belitung. Betul. Nah kita akan bergabung dengan Siska Ayu Utami. Siska, selamat pagi. Selamat pagi, Nurul Jamilah dan juga Aldi Hawari. Ya, silakan ada informasi dari Bangka Belitung. Kita penasaran nih mengenai pesona ikan lohan di sana deh. Ya, Aldi dan juga Nurul Jamilah, benar sekali seperti yang dikatakan tadi bahwa memang ikan hias itu banyak sekali penggemarnya karena memang memiliki bentuk yang khas, tentunya juga dengan warna sisiknya yang hidup serta yang paling unik kata Nurul Jamilah tadi adalah bentuk kepalanya yang memiliki benjolan. Dan aslinya sendiri ternyata ikan hias ini, saudara, berhabitat di Malaysia dan juga Taiwan. Namun saat ini memang banyak sekali dipelihara oleh para penggemar ikan hias, termasuk yang ada di Indonesia. Nah, dalam rubrik Secangkir Kopi kali ini, kami dari Bangka Belitung akan mengajak saudara di Nusantara
untuk melihat bagaimana keberagaman ikan hias yang sempat berjaya pada tahun 2000-an ini di Bangka Belitung. Nah, bagaimana unik dan menariknya koleksi ikan lohan yang ada di Bangka Belitung? Ini dia dari komunitas Forum Pencinta Lohan Bangka Belitung. Berikut liputannya. Unik dan lincah. Inilah kalimat yang tepat untuk menggambarkan pesona ikan lohan. Sempat berjaya di tahun 2000-an dengan merajai dunia ikan hias di Indonesia, kini ikan yang berasal dari Malaysia tersebut semakin mempunyai banyak peminat. Para penggemar ikan umumnya tertarik dengan kecantikan tubuh ikan lohan yang memiliki warna, corak, dan bentuk yang menarik. Selain itu, bagian depan kepalanya yang jenong merupakan salah satu alasan mengapa ikan lohan banyak digemari. Sejak 3 bulan terakhir ini, mengingat semakin banyaknya penggemar ikan lohan di negeri serumpun sebalai, maka lahirlah Forum Pencinta Lohan Bangka Belitung atau FPL. Baru 3 bulan berdiri, kini anggotanya sudah mencapai 400-an lebih orang yang tersebar di Pulau Bangka dan Belitung. Target dari komunitas ini tidak muluk-muluk. Mereka hanya ingin ikan lohan kembali digemari di Indonesia, khususnya Bangka Belitung. Upaya tersebut dimulai dengan menggelar beberapa pameran yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat pencinta ikan lohan. Utamanya jenis dan variasi ikan lohan yang harganya terbilang mahal ini, bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah. Tergantung kualitas ikannya yang dilihat dari corak mutiara, warna dan marking atau tanda hitam di badan ikan yang bisa menyerupai bentuk tertentu. Yang pertama memang ya udah disebutin tadi bahwa lohan itu ya unik, aneh ya enggak? Ya artinya gini, lohan itu seperti pembawa hoki bagi ituannya gitu. Jadi kalau ikannya bagus pasti bawa hoki karena mahal harganya. Ya bervariasi ya, ada yang memang murah sesuai kualitas lah. Kalau kualitas bagus ini bisa jutaan loh. Kalau yang seperti di daerah lain yang memang tingkat nasional, kompetisinya, kontesnya tingkat nasional bisa 20 juta masuk loh ikannya. Kita malah yang beli ini udah ada yang 6 juta udah ada yang beli di kita di Bangka Belitung ini. Ikan lohan yang saat ini banyak dipelihara oleh para komunitas pencinta lohan umumnya terdiri dari 2 jenis, yakni jenis cencu dan kamfa. Bahkan jenis cencu dari Indonesia terkenal paling bagus kualitasnya di tingkat dunia. Sedangkan untuk jenis kamfa banyak terkenal dari negara Thailand. Dibandingkan ikan lohan jenis kamfa, cencu memiliki corak mutiara yang lebih dominan. Sehingga jenis ikan ini banyak digemari para pencinta ikan lohan. Salah seorang peternak ikan lohan di Bangka Belitung, Guntara Eros, mengatakan, perawatan ikan lohan terbilang susah-susah gampang. Selain rutin diberi makan yang terdiri dari pelet dan cacing beku, perawatan ikan lohan juga perlu diperhatikan kualitas airnya. Terlebih kandungan air di Bangka Belitung memiliki kadar asam yang tinggi. Hal ini pun menjadi kendala tersendiri bagi para penggemar ikan lohan di Bangka Belitung. Menurut Guntara Eros, budidaya ikan lohan di Indonesia masih terbilang minim. Maka dari itu, ikan dengan bentuk yang unik ini banyak diimpor dari negara tetangga seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Ya, jadi jangan kita itu kalau jadi sebagai breeder itu lohan terus maju terus, jangan ada musim-musimnya gitu loh, jalan terus seperti kota-kota bisa kayak Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia. Musim ke musimnya penting jalan terus. Itu kan juga kan potensialnya juga kan dari pemerintah harus bantu juga gitu kan. Jadi sebagai breeding dibantu asumsinya gimana, kayak di Thailand dari peternakan, lahan, makan, maksudnya kayak gitu Mbak. Jadi kita tuh sebagai breeder, pemasok pun ada, padahal di luar negeri banyak loh yang ekspor ikan kita. Selain pesonanya,
Ikan lohan banyak digemari oleh para penggemar ikan hias karena prospek bisnisnya yang sangat menggiurkan. Ikan dengan kualitas terbaik harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Para penggemar ikan lohan juga mengaku dengan mengkoleksi ikan lohan dapat membuat pikiran menjadi tenang dan menghilangkan stres. Ini bagus karena kan ya kita dari mana aja bisa kumpul. Salah satunya komunitasnya kita bisa teman-teman, bisa juga kita dapat teman baru dari komunitas ini kan. Jadi kan seenggak-enggaknya kan nggak satu daerah yang bisa kumpul. Jadi semua daerah kita bisa berteman semuanya dari ikan lohan ini tadi. Merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang paling banyak diminati masyarakat. Maka dari itu tidak heran banyak masyarakat yang menjadikan jenis ikan ini sebagai koleksi. Kedepannya, seiring semakin banyaknya para penggemar ikan lohan di Indonesia, para pencinta ikan lohan optimis budidaya ikan lohan dapat berkembang dengan baik di Indonesia, dengan harapan kualitas ikan lohan Indonesia dapat bersaing di pasar dunia. Ya, demikianlah tadi rubrik secangkir kopi dari Bangka Belitung untuk Semangat Pagi Indonesia hari ini. Dan semoga saja potensi ikan lohan tidak hanya menjadi sekedar hobi, namun juga bisa mendatangkan geliat perekonomian bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Kita kembali ke Jakarta bersama Aldi dan Nurul Jamila. Silahkan. Baik, Siska Ayu Hutami, terima kasih atas informasinya dari Bangka Belitung mengenai ikan lohan ya. Ikan lohan kalau kata orang bawa hoki ya. Ya, ini banyak sekali juga sekarang masyarakat Indonesia yang justru mengkoleksi ikan lohan gitu ya. Mengkoleksi ikan lohan karena tadi warnanya yang bagus. Bentuknya juga yang unik. Gitu semakin besar jendolan di kepalanya itu semakin mahal katanya ya.